Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman selalu diberikan rezeki dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan beralih dari materi sebelumnya, yaitu jika minggu kemarin kita membahas mengenai teks cerita sejarah, maka hari ini kita akan maju satu langkah ke materi yang baru, yakni mengenai kritik dan esai. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah tidak asing ya dengan yang namanya kritik dan esai, karena seperti yang kita ketahui kelas 12 itu sudah tingkat akhir ya. Pasti teman-teman sudah dituntut untuk selalu kritis, dan itu artinya memberikan sebuah kritik ataupun menulis sebuah esai pasti bukan lagi menjadi sesuatu yang baru di mata teman-teman. Nah, tapi apakah teman-teman tahu bahwa ternyata kritik dan esai itu terbagi menjadi banyak jenis, bukan hanya satu saja, tapi ada beberapa kategorinya. Nah, di pertemuan kita yang kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk lebih mengerti mengenai yang pertama, pengertian kritik dan esai, yang kedua, jenis-jenis kritik dan esai, dan yang ketiga, perbedaan antara kritik dan esai. Seperti biasa, saya akan menyediakan PowerPoint dan saya harap teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Silahkan dicermati. Nah, di sini sudah ada pengertian mengenai kritik dan esai secara sederhana. Apabila teman-teman masih bingung apa perbedaan antara kritik dan esai, bisa dicermati melalui perbedaan antara sisi objektif dan subjektifnya. Esai merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa yang ditulis berdasarkan opini atau pandangan pribadinya, murni karena pandangan pribadinya. Sementara kritik, ketika seseorang hendak menyampaikan kritik, maka dia harus bersikap objektif, yaitu mau tidak mau harus turut mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan subjek yang sedang ia teliti. Jadi tidak bisa hanya mencantumkan atau mengulas hal-hal yang menarik baginya saja, tidak seperti esai ya. Nah, di sini ada 4 pengertian kritik berdasarkan orientasi atau tujuannya. Yang pertama ada kritik mimetik. Kritik mimetik ini menyoroti serealistis apa sebuah karya sastra dalam menggambarkan fenomena kehidupan. Hal ini terjadi karena beberapa pakar yang biasanya menggunakan kritik ini beranggapan bahwa suatu karya sastra merupakan gambaran langsung dari fenomena kehidupan yang sebenarnya. Maka, di dalam kritik ini pun pembahasannya akan berjalan seputar masuk akal atau tidak plot ini ketika dibuat oleh penulis, akan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan dari kritiknya. Yang kedua, ada kritik pragmatik. Karya sastra pada dasarnya dibuat untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca. Misalnya efek emosional, senang, sedih, atau bisa juga efek yang lebih dalam seperti efek agama, efek pendidikan, efek politik, dan lain-lain. Nah, kritik pragmatik ini berfungsi untuk melihat sejauh mana sebuah karya sastra dapat menjadi objek kajian yang memberikan dampak luar biasa kepada pembacanya. Semakin besar dampaknya, maka semakin baik. Yang ketiga ada kritik ekspresif. Kritik ini cukup gampang dideskripsikan karena isinya berfokus pada penilaian akan kemampuan penulis dalam mendeskripsikan ide yang ada di dalam kepalanya ke dalam cerita. Misalnya, pendeskripsian mengenai watak karakternya itu kuat atau tidak, deskripsi awalnya menarik atau tidak. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yaitu kritik objektif atau intrinsik. Kritik ini berfokus pada unsur-unsur pembangun suatu karya sastra. Misalnya tema, amanat, tokoh, alur, gaya bahasa maksudnya, sudut pandang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis esai. Di sini ada 6, akan saya ulas secara sederhana saja. Yang pertama, esai deskriptif. Esai deskriptif ini merupakan esai yang dibuat untuk menuliskan objek atau subjek apa saja yang menarik perhatian pengarang.
pengarang bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, pantai, dan lain sebagainya. Bebas ya. Kemudian ada esai tajuk. Esai jenis ini biasanya digunakan oleh surat kabar atau majalah yang berfungsi untuk menyatakan pandangan atau sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap isu-isu tertentu. Esai tajuk biasanya bisa membentuk opini pembaca. Nah, oleh karena itu, biasanya esai tajuk tidak memerlukan pencantuman nama penulis. Yang ketiga ada esai cukilan. Esai cukilan ini adalah suatu bentuk esai di mana penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang atau satu sosok kepada pembaca. Lewat cukilan itu, pembaca bisa mengetahui sikap penulis atau pandangan penulis terhadap tipe pribadi dari orang yang ia beberkan seperti apa. Di sini penulis tidak menuliskan biografi ya. Ia hanya memilih bagian utama dari kehidupan seseorang yang ia tulis yang menurutnya sangat menarik saja. Nah, selanjutnya ada esai reflektif. Esai pribadi. Esai pribadi ini sama seperti esai cukilan, perbedaannya adalah penulis menuliskan dirinya sendiri. Dia menceritakan mengenai dirinya dan membuka tabir tentang dirinya. Nah, kemudian yang kelima ada esai reflektif. Esai reflektif ini ditulis secara formal dengan nada baca serius biasanya. Penulis mengungkapkannya secara mendalam karena topik yang diangkat pun seringnya berhubungan dengan hidup, topik-topik berat, misalnya kematian, politik, pendidikan, hakikat manusiawi, dan lain-lain. Esai ini biasanya ditujukan kepada para cendekiawan. Kemudian yang terakhir ada esai kritik. Esai ini ditulis oleh penulis memusatkan diri terhadap uraian tertentu yang menarik baginya. Misalnya seni, lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan lain-lain banyak. Esai ini berfungsi membangkitkan kesadaran pembaca. Nah, berikut ini adalah perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Sementara ini merupakan perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Nah, tidak terasa ya, sudah di penghujung saja pertemuan kita hari ini. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar materi hari ini, bisa langsung ditanyakan kepada saya, baik itu via WhatsApp maupun Google Classroom. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba menulis sebuah esai dan kritik. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini, bisa dibaca-baca lagi contoh-contoh esai itu seperti apa, kemudian contoh kritik itu seperti apa. Jadi ketika kita mulai mencoba menulis, teman-teman sudah tidak kaku lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.